Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Sutarmo Tarmo Gede Tutorial Matematika. Yang suka silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Indahnya berbagi. Oke, kali ini akan kita kupas masalah persamaan garis lurus ya. Nah, pada kesempatan ini yaitu garis lurus dengan bentuknya yaitu Y sama dengan MX ya. Oke. Ya, cermati gambar. Nah, ini ada garis, kita sebut saja garis A. Nah, ada perintah nih, tuliskan titik-titik pasangan X, Y yang dilalui oleh garis A tersebut. Ya, cermati, yang kita ambil yang bulat-bulat saja, seperti ini misalnya nih, min 1,3, 0,0, ya, 1,3, 2,6, 3,9. Nah, yang bulat-bulat saja kita ambil min 1, min 3, 0,0, 1,3, 2,6, 3,9. Inilah titik-titik yang dilalui oleh garis tersebut. Kemudian, nah, pasangan titik-titik, pasangan koordinat ini antara X dan Y itu kan ada hubungannya. Nah, kita ingat tentang relasi dan fungsi ya di tutorial sebelumnya yang judulnya relasi dan fungsi. Nah, X dengan Y ini ada hubungannya. Min 1 berpasangan dengan min 3. 0 dengan 0, 1 dengan 3, 2 dengan 6, 3 dengan 9. Apa ini aturan yang sekiranya memasangkan pasangan X dengan Y, X dengan Y, X dengan Y. Yaitu tentunya kita cermati di sini. 1 dengan 3, 2 dengan 6, 3 dengan 9. Ternyata X-nya itu adalah Y dibagi 3. Betul? 2 itu 6 dibagi 3. 3, 9 dibagi 3. Ya. Nah, sehingga X itu sama dengan sepertiga Y ya. Atau Y dibagi 3 kan boleh ditulis sepertiga Y. Atau ya, semua dikali 3 atau ini ke sana kali ya. Jadi Y sama dengan 3X. Inilah aturannya yang sehingga aturan ini memasangkan antara X dengan Y seperti ini. Ya, seperti ini. Ini merupakan beberapa contoh titik ya kan. Nah, kemudian aturan ini selanjutnya kita sebut sebagai suatu persamaan garis. Karena apa? Karena garis itu kan merupakan kumpulan titik-titik yang mempunyai aturan tertentu. Nah, ini aturannya. Ya. Nah, kemudian di sini Y sama dengan 3X. Nah, Y-nya ini berpangkat 1, X-nya juga berpangkat 1. Nah, sehingga karena berpangkat 1 itu grafiknya akan berbentuk garis lurus seperti ini. Ya. Oke. Nah, sebutkan persamaan garis A. Nah, ini menjadi persamaan garis A. Ya. Oke, jadi Y sama dengan 3X. Jadi sekali lagi, aturan yang memasangkan antara X dengan Y itu kemudian kita sebut sebagai persamaan garisnya ya. Jadi ingat ya, hubungannya sama dengan ya. Kemudian ini variabel-variabelnya ini berpangkat 1 ya. Nah, berapa gradiennya? Nah, kita lihat, bisa hitung di sini gradiennya. Ingat, gradien itu delta Y per delta X atau jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Misalnya kita ambil titik yang mudah, ini 0,0 dengan 1,3. Vertikalnya hitung 1, 2, 3. Horizontalnya berapa? 1. Berarti 3 dibagi 1 ya. Ingat di tutorial tentang gradien sudah dikupas tuntas masalah menghitung gradien ya. Jadi gradien itu jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Boleh juga titik sini dengan sini. Hitung aja vertikalnya 1, 2, 3. Horizontalnya 1. Sama ya, 3/1 sama dengan 3. Ya, jadi gradiennya 3. Nah, 3 itu akan sama dengan, nah ini. Ya.
Oke, jadi Y sama dengan 3X berarti gradiennya 3. Oke, gambar kedua, garis B. Kita cermati garis B ya. Nah, ulangilah pertanyaan di atas untuk gambar garis B ya. Nah, garis B ini nah, titik-titiknya antara lain ini ada min 4,2, ada min 2,1, 0,0, ini 2,-1, ini 4,-2 ya. Nah, itulah titik-titiknya. Nah, lagi-lagi kita coba cari hubungannya ya. Apa hubungannya nih? Lihat aja nih. Kalau min 4 dengan 2, min 2 dengan 1, 2 dengan min 1, 4 dengan min 2. Oh, ternyata X-nya itu adalah min 2 kali Y. Ya, X-nya itu min 2 kali Y. Kalau 0,0 kan nggak masalah ya. Ini X-nya itu min 2 kali min 1. 4 itu min 2 kali min 2. Sehingga hubungannya X sama dengan min 2Y. Nah, atau boleh juga dinyatakan dalam bentuk Y sama dengan, ya tentunya masing-masing dibagi min 2 ya. Jadi Y sama dengan min setengah X. Nah, berapa gradiennya? Ingat gradien itu jarak vertikal dibagi horizontal. Ini ya. Misalnya ini dengan sini. Jarak vertikalnya 1, jarak horizontalnya 2, jadi 1/2. Kemudian kalau kita telusuri garis ini, dari ke kanan dia turun. Kalau turun itu gradiennya min. Ya, kalau ini yang A, dari kiri ke kanan naik, gradiennya plus. Ya, tentang plus min ini sudah dikupas di video tutorial sebelumnya, yaitu tentang gradien. Ya, nah jadi gradiennya min setengah. Ya, gradiennya min setengah ya. Jadi vertikalnya 1, horizontalnya 2. Jadi 1/2 karena turun dari kiri ke kanan turun sehingga min 1/2 ya, gradien. Nah, persamaan garis B tentunya apa? Yaitu Y sama dengan min setengah X ya. Jadi ini juga suatu aturan yang memasangkan antara X dengan Y ya. Oke. Nah, kemudian baru kita bisa simpulkan ternyata persamaan garis yang bentuknya Y sama dengan MX ya. Ciri-cirinya apa? Garis itu melalui titik 0,0. Tadi kan garis A dan garis B itu melalui titik 0,0. Kemudian memiliki gradien M ya. Nah, inilah ciri-ciri persamaan garis bentuknya yang Y sama dengan MX ya. Jadi persamaan garis bentuk Y sama dengan MX ciri-cirinya ini melalui 0,0 dan bergradien M. Oke. Nah, contoh bentuk-bentuk persamaan garis Y sama dengan MX antara lain Y sama dengan 2X, Y sama dengan min sepertiga X. Ini berarti melalui 0,0 gradiennya 2. Yang ini melalui 0,0 gradiennya min sepertiga. Nah, bentuk seperti ini dinamakan bentuk eksplisit. Ya, yang Y sama dengan itu eksplisit. Kemudian bentuk yang lain, X ditambah Y sama dengan 0. Ya, ini kan bentuk lain. Ini sebenarnya ya hampir-hampir mirip kalau diubah ke bentuk yang eksplisit bisa juga ya. Jadi kalau diubah ke eksplisit tentunya apa? Y sama dengan, nah ini tinggal pindah sini jadi Y sama dengan min X ya kan. Nah, bentuk lain lagi 2X min 3Y sama dengan 0. Ya, nah penyajian seperti ini dinamakan bentuk implisit. Oke. Nah, ini merupakan contoh-contoh, tentunya yang lain banyak ya. Nah, dicermati sama dengan ya hubungannya kan persamaan garis lurus. Kemudian ciri-ciri garis lurus itu variabelnya berpangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Ini semua pangkat 1, pangkat 1. Cuman nggak ditulis ya pangkatnya karena pangkat 1 tidak pengaruh. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang contoh soal. Tentukan persamaan garis berikut. Ya, ini melalui 0,0 dan M-nya 4. Yang B melalui titik pangkal dan gradien M-nya min 5. Nomor C
melalui titik pangkal dan gradiennya min 3/2. Ya tentunya untuk yang A, jawab. Melalui 0,0 gradiennya 4 tentunya apa? Y sama dengan 4X. Nah, atau ini kan hanya penyajian ya. Ingat matematika itu harus berani tampil beda ya. Jadi atau min 4X tambah Y sama dengan 0. Ini kan tinggal pindah sana. Jadi min 4X tambah Y sama dengan 0 ya. Atau ya 4X min Y sama dengan 0. Kan boleh saja yang pindah itu ini ke sana. Jadi 4X min Y sama dengan 0. Hanya kemudian ditulisnya 4X min Y-nya di depan sini. Atau dari sini ya kan, kalikan aja dengan min 1 semua. Kali min 1 4X, kali min 1 min Y sama dengan 0. Nah ini masalah tampilan saja ya. Masalah tampilan saja. Ini eksplisit, ini implisit. Kemudian yang B. Melalui titik pangkal berarti melalui 0,0 dan gradiennya min 5. Ya tentunya Y sama dengan min 5X. Atau 5X tambah Y sama dengan 0. Ya nomor C. Melalui titik pangkal dan gradiennya min 3/2. Ya Y sama dengan min 3/2X. Atau ini kesananya dikali 2. Sehingga 2Y sama dengan min 3X. Atau ini 3X-nya pindah sana menjadi 3X tambah 2Y sama dengan 0. Oke, nah itu contoh 1. Kita lihat contoh berikutnya. Tentukan persamaan garis berikut ini. Nah, sekarang dari gambar. Ya, dari gambar kita suruh mencari persamaannya. Kalau contoh 1 tidak ada gambar, tapi diketahui melalui 0,0 dan gradien diketahui. Nah, sekarang dari gambar kita suruh mencari persamaannya. Nah, lihat garis A ini melalui 0,0 ya kan, berarti tinggal kita mencari gradiennya gitu ya. Nah gradien garis A berapa? 1 ya kan. Lihat, ambil titik yang terdekat aja, ini dengan sini A titik terdekat yang dilalui, vertikal 1 horizontal 1, jadi 1/1 atau sama dengan 1, sehingga MA sama dengan 1, gradien A sama dengan 1. Nah, kalau gradiennya sama dengan 1 dan dia melalui 0,0, maka persamaannya Y sama dengan X. Nah, begitu saja ya. 1X atau X saja. Atau boleh ditulis min X tambah Y sama dengan 0. Atau X min Y sama dengan 0. Jadi, garis ini X dan Y-nya sama ya. Lihat, Y sama dengan X. Berarti X dan Y-nya harus sama. Titik sini 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 dan seterusnya. Begitu ke sini. Min 2, min 2, min 3, min 3 ya. Nah, jadi Y-nya selalu sama dengan X. Oke. Nah, sekarang garis B, lihat garis B, cermati. Garis B juga melalui 0,0. Nah, tinggal cari gradiennya. Ambil 2 titik yang terdekat, misalnya ini dengan sini atau ini dengan sini juga boleh. Berarti kalau ini dengan kemari vertikalnya 1, 2, 3, horizontal 1. Oh berarti gradiennya berapa? 3. Karena miringnya dari kiri ke kanan itu naik, kalau kita telusuri maka 3-nya plus ya. Jadi gradien garis B sama dengan 3, sehingga persamaannya menjadi apa? Ya tentunya Y sama dengan 3X. Atau min 3X tambah Y sama dengan 0. Atau 3X min Y sama dengan 0. Oke, gambar C. Ya, cermati gambar C. Nih. Nah, gradiennya berapa ini? Nah, lihat gradiennya. Ya, gradiennya, ingat garis C itu kalau kita telusuri dari kiri ke kanan, dia turun. Berarti min. Gradiennya negatif. Nah, tinggal kita lihat vertikal horizontalnya. Melalui 0,0, misalnya ini dengan sini ya, ini dengan sini, vertikalnya berapa itu? 1, 2, 3, horizontalnya 1, 2. Oh berarti gradien garis C adalah min 3/2. Dari mana min 3/2? Karena ada ditelusuri dari kiri ke kanan itu turun, makanya min. Kemudian vertikalnya 1, 2, 3, horizontalnya 2. Ya, berarti vertikal per horizontal, sehingga min 3/2. Itu gradiennya. Nah, setelah gradien ketemu, tentunya karena dia melalui 0,0, maka persamaannya menjadi apa? Y sama dengan min 3/2X.
Ini ke sana kali, jadi 2Y sama dengan min 3X atau 3X tambah 2Y sama dengan 0. Ya. Oke, lagi garis D ya. Garis D ya, telusuri dari kiri ke kanan. Oh, dia turun. Ini dari ke kanan dia, dari kiri ke kanan dia turun, berarti negatif gradiennya atau min ya. Nah, tinggal jarak vertikal horizontalnya, lihat misalnya 2 titik ini vertikalnya 1, horizontalnya berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti 1/3 ya. Karena dari kiri ke kanan itu turun, maka min 1/3. Itu gradiennya. Ya, MD atau gradien D min 1/3. Kalau begitu persamaannya menjadi apa? Yaitu Y sama dengan min 1/3X. Ya. Atau ini ke sana kali, jadi 3Y sama dengan min X atau X min 3Y sama dengan 0. Nah, itu contoh 2 dari gambar ke persamaan. Contoh 3. Nah, sekarang gambarlah garis berikut. Nah, sekarang kita suruh menggambar ya. Tadi dari gambar cari persamaannya. Sekarang ada persamaan garis, suruh membuat gambarnya. Oke. Nah, untuk garis Y sama dengan 3X itu berarti melalui 0,0 dan gradiennya 3. Nah, jadi dimulai dari 0,0 itu bergerak, ingat gradien 3 itu berarti vertikalnya 3, horizontalnya 1 gitu ya. Nah, sehingga dari 0,0 bergerak horizontal 1 ya kan, vertikalnya 3 satuan. Didapatkan titik 1,3. Oke, ini ya. Dari 0,0 sini bergerak karena gradiennya 3 itu berarti vertikalnya 3, horizontalnya 1 ya gitu ya. Berarti horizontalnya 1, bergeraknya 1 aja, kemudian vertikalnya 3 sampai sini. Nah, dapatlah titik yaitu 1,3 ya. Nah, dari dua titik tersebut 0,0 dan 1,3 ini kita hubungkan, kita buat garis. Set. Nah, selesai sudah. Inilah garis dengan persamaan Y sama dengan 3X. Ini pasti pasangan titik-titiknya Y-nya pasti sama dengan 3X. Ya. Nih, 2,6. Y-nya 6, X-nya 2. Berarti 6 sama dengan 3 kali 2. Di sini, min 6 sama dengan 3 kali min 2. Ya, dan seterusnya. Oke. Nah, garis Y sama dengan 3X. Gradiennya 3. Ya, betul. Terus dari kiri ke kanan naik, berarti plus. Betul, ya kan? Oke, yang berikut. Contoh 4. Contoh 3, tapi dengan cara lain ya. Oke. Nah, dengan cara lain begini. Y sama dengan 3X, ya kan melalui titik 0,0. Nah, untuk menggambar sebuah garis itu diperlukan minimal 2 titik. Ya, kalau hanya 1 titik kita belum bisa menggambar sebuah garis yang tepat. Ya. Nah, setelah kita punya hanya 1 titik, mesti kita cari titik 1 lagi. Kita ambil titik 1 lagi sembarang yang terletak pada garis itu. Jadi, kan Y sama dengan 3X. Jika X-nya 2, maka Y-nya tentunya 3 kali 2, yaitu 6. Sehingga titik 2,6 ya. Nah, kita gambar kedua titik tersebut. 0,0 di sini, 2,6 ya, di sini. Nah, hubungkan ya. Nah, inilah garis Y sama dengan 3X. Boleh juga apakah harus 2? Tidak. Misalnya X-nya 1. Nah, kalau X-nya 1 berarti apa? Y sama dengan 3 kali 1, yaitu 3. 1,3 di sini. Akan dilalui juga sama ya. Misalnya mau ambil X-nya 3, boleh. X-nya 3 di sini. Berapa Y-nya? 3 kali 3, 9. 3,9. Akan dilalui. Ya. Yang lain boleh silahkan. Ya. Nah, itulah cara lain untuk menggambar ke grafik garis Y sama dengan 3X. Ya. Yang berikut. Ya. Gambarlah garis yang melalui 0,0 dan gradiennya M sama dengan min 3/4. Oke, ya. Jawab. Nah, garis yang melalui 0,0 dan gradiennya min 3/4, garisnya adalah Y sama dengan min 3/4X. Atau 4Y, ya, ini ke sana kali.
4Y sama dengan min 3X. Atau 3X tambah 4Y sama dengan 0 ya. Nah, titik yang dilalui jelas yaitu 0,0. Nah, kita ambil satu titik lagi ya. Misalnya X-nya 4. X-nya 4, berapa Y-nya? Nah, dari sini aja. Dari sini atau dari sini atau sini mana aja boleh. Kalau X-nya 4, nih kalau misalnya dari sini ya, berarti Y sama dengan min 3/4 kalikan X. X-nya 4. Jadi Y sama dengan min 3/4 kali 4. 4-nya dicoret, jadi Y sama dengan min 3. Nah, ini langsung nih ya. Oke, jadi sebuah titik lagi kita dapatkan adalah X-nya 4, Y-nya min 3. Jadi 4, min 3. Nah, dua titik itu kita gambar dalam bidang kartesius ya. Yaitu 0,0 sama min 4, min 3. 4, min 3 di sini. 0,0, 4, min 3. Nah, dua titik tersebut dihubungkan, inilah garisnya. Oke, jadi 3X ditambah 4Y sama dengan 0. Ya. Oke, baik, terima kasih. Dicukupkan sampai di sini dulu. Tentunya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.